Lupa saya Bu. Ya. Oke, hari ini kita tuh bakal belajar relasi dan fungsi. Di pertemuan kita sama Bu Indi udah dibahas kan mengenai relasi dan fungsi. Siap. Nah, tapi di dalam relasi dan fungsi itu ada bagian-bagian pentingnya yang nanti bakal kita bahas juga nih, ada domain, kodomain, dan range. Jadi pembelajaran di materi ini tuh kalian tujuannya itu bisa mengerti gitu apa sih pengertian relasi dan fungsi. Kalian harus tahu perbedaan dari relasi dan fungsi itu apa. Kemudian nanti kalian juga harus tahu pengertian dari domain, kodomain, dan range. Nah, nanti di pelajaran ini juga kalian bakal dikasih tahu representasi atau bentuk-bentuk penulisan dari fungsi itu. Jadi penulisan fungsi itu ada yang menggunakan pasangan berurutan, kayak kita masukin himpunan kemarin. Tahu kan, misalkan dengan kayak A sama dengan buka kurung awal 1, 2, 3 gitu. Ini namanya pasangan berurutan. Secara langsung yang kita masukkan. Nah, nanti kalian juga bakal dikasih tahu bentuk penulisan fungsi menggunakan diagram panah, dan yang terakhir itu ada tabel untuk di pembelajaran kali ini. Nah, karena kemarin udah ngebahas relasi dan fungsi, coba dulu tadi dulu pengertian relasi itu apa? Ayo coba diingat-ingat pengertian relasi itu apa? Lupa, nggak dicatat apa? Aturan atau hubungan antara pasangan setiap elemen. Aturan atau pasangan atau hubungan Antara pasangan setiap elemen pada intinya. Iya, benar ya. Jadi sederhananya relasi itu bisa diartikan sebagai hubungan antara dua himpunan. Nah, di sini ada dituliskan kan, relation is a rule or connection that pairs each element of one set with one or more elements of another set. Nah, yang artinya adalah relasi itu merupakan aturan atau hubungan yang menghubungkan setiap elemen dari satu himpunan ke satu atau lebih di himpunan yang lain. Nah, jadi maksudnya kalau di relasi hubungan misalkan ada himpunan A dan himpunan B, gitu ya. Nah, kita ngebahas fungsi. Tadi udah relasi, sekarang fungsi. Pengertian fungsi apa? Apa? Coba teman kamu. Sesuatu yang bekerja. Sesuatu yang bekerja. Ada lagi? Lagi nggak pengertian dari fungsi? Dodi, coba. Nggak tahu, kita tahu nggak? Nggak tahu, dari Indra? Satu yang berhubungan. Apa lagi? Fungsi adalah relasi spesial di mana himpunan A memiliki satu pasangan di himpunan B. Iya, betul ya. Jadi, si Validi tadi nyebutin pengertiannya udah tepat. Function is a special type of relation where every element in set A is paired with exactly one element in set B. Jadi, mudahnya adalah fungsi itu sama hubungan antara dua himpunan. Tapi kalau fungsi cuman boleh dipasanginnya satu kali, itu baru bisa disebut sebagai fungsi. Kalau relasi kan boleh lebih. Jadi catatannya adalah, kemarin dikasih tahu nggak sama Bu Indi? Kalau relasi itu belum tentu fungsi, tapi fungsi sudah pasti relasi. Nah, kayak ini ya. Di contoh yang pertama, himpunan A ada A1, A2, A3, tapi di sini A3-nya dipasangkan 2 kali ke himpunan yang B-nya. Berarti ini relasi dan bukan fungsi. Yang kedua juga, kalau yang kedua bedanya adalah himpunan A-nya, si A3-nya ini nggak punya pasangan. Kalau misalkan untuk aturan dari fungsi itu sendiri, semua anggota himpunannya harus punya pasangan. Diharuskan ya. Tapi kalau misalkan di sini ada satu anggota yang nggak punya pasangan, berarti dia cuma bisa disebut sebagai relasi, bukan fungsi. Nah, kita masuk ke domain. Jadi, di sini pengertiannya, domain is the set of all first element or input in a relation. In other words, all the elements from set A that are involved in the relation.
domain itu adalah himpunan dari semua elemen pertama atau yang di-input di sebuah relasi. Jadi misalkan di sini kan ada himpunan A 1 2 3. Himpunan B-nya ada 4 5 6 7. Karena di sini dia bilang semua himpunan di elemen pertama. Jadi di sini domain itu adalah semua angka yang ada di himpunan A-nya aja. Jadi misalkan ada himpunan A sama B, berarti domainnya itu semua angka yang ada atau yang ada di himpunan A-nya. Oh. Paham nggak? Bingung nggak? Kalau bingung ditanyain. Nah di sini, di situ kan ada kata-kata first elemen ya. Kenapa elemen pertama? Karena di dalam pasangan berurutan itu yang pertama itu selalu berasal dari set A-nya. Jadi set A itu pokoknya ingat aja kalau misalkan ada sebuah himpunan dikasih 2 himpunan nih, nggak harus himpunan A dan B, himpunan X dan Y. Berarti kan X-nya duluan. Nah berarti himpunan X-nya anggotanya itu adalah beda halnya sama codomain. Nah, kalau di sini codomain is the set that contains all possible second elements or output that could be paired with the domain. Jadi, kalau codomain itu adalah himpunan yang berisi semua kemungkinan elemen kedua atau hasil yang bisa berpasangan. Tapi nggak harus kayak misalkan di situ cuma sampai 4 5 6 doang yang punya pasangan. Jadi di sini tuh fungsinya adalah 1 berpasangan dengan 4, 2 berpasangan dengan 5, 3 berpasangan dengan 6. Kan tadi mau bilang adalah kemungkinan semua yang berpasangan kan. Tapi diingat kalau codomain itu udah pasti si B-nya himpunan B-nya sama himpunan B itu adalah codomain. Beres apa enggak? Jangan senyum-senyum aja. Paham? Oke, diingat kalau misalnya ada set A sama set B berarti set A-nya sebagai apa? Jadi bedanya kodomain sama domain intinya apa, Bu? Jadi kalau misalkan domain itu semua elemen yang ada di himpunan pertama, ingatnya gitu. Kalau kodomain itu semua himpunan di himpunan kedua. Paham? Udahnya gitu. Nah, selanjutnya itu kita ngebahas range. Kalau range di sini pengertiannya apa? Is the set of all second elements or output that are actually paired with elements of the domain. Jadi kan di sini udah dilihat tuh pasangannya ya, 1 sama 4, 2 sama 5, 3 sama 6. Nah, kalau range itu kan sama aja kayak hasil ya, daerah hasil. Jadi yang dimasukin adalah cuma 4, 5, 6. Ada yang tahu nggak kenapa? Dapat dipasangkan sama domain. Iya, kalau yang gitu sama gitu. Jadi dilihat kalau range itu adalah anggotanya itu semua angka yang berhasil dipasangkan dari himpunan A. Jadi kan himpunan A ini satunya berpasangan dengan 4, duanya berpasangan dengan 5, 3 berpasangan dengan 6 kan. Nah berarti yang dimasukin ke range-nya itu cuma yang 4, 5, 6 karena angka 7-nya gak punya pasangan dari A kan. Jadi angka 7 gak perlu dimasukin. Apa? Nanti kalau misalnya 1 pasangan 4, 2 pasangan 6, 3 pasangan 7 yang gak masuk range 5. Yang gak masuk range 1 tadi sama? 1 sama 4, 1 sama 4, 6, 3 sama 7 berarti iya, berarti range-nya cuma 4, 6, 7. Ini gak masuk. Tapi paham nggak? Saya kasih satu soal ya. Coba deh. Semuanya coba. Atau ditulis ya. Oh ya, tadi pengertian domain, kodomain. Perlu catat dulu nggak? Udah, kalian kayaknya kita pakai ini tuh nggak menyatat. Ini saya kasih catatannya gini aja ya. Taruh dulu deh.
sebelah sini udah selesai belum? Belum. Soalnya harus dicatat. Tulis himpunannya aja. Himpunannya sama relasinya apa, terus domainnya apa. Fodi bingung, Fodi. Tadi kalau dia nggak punya pasangannya, dia dimasukkan. Kamu dulu nggak? Tapi kalau udah main nggak harus dimasukkan. Jadi kemudian itu kecuali reaksinya. Iya, ini dia soal yang nulis nanti. Domain. Terus pada mainnya berarti ya toleransinya berarti tapi yang mana aja semua himpunan nih ada contoh nih. Berarti kalau misalkan ada contoh himpunan A nya 1, 2, 3, 4, B nya 5, 6, 7, 8, 9. Berarti domainnya yang mana? Domainnya A. Yang kodomainnya berarti B, semuanya. Ya, diingat. Kalau range-nya berarti ya, lihat ya, kalau range-nya berarti cukup yang 5, 6, 7. Jadi ini tuh tulisan yang F sama dengan bentuk ini, itu bentuk Kalau isinya selain dari angka harus beda kan? jadi di sini tuh penulisannya sama kayak yang pertama yang paling pertama ini nih, itu himpunan A-nya. Yang kedua adalah himpunan B. Itu kalau misalkan di sini saya nulis 1,5 kan. Yang A ini itu bagian himpunan A, yang 5 ini bagian himpunan B. Yang pertama himpunan A, yang kedua himpunan B. Iya, jadi domainnya 1, 2, 3. Tapi kan di sini harus semuanya, 4-nya dari termasuk. Kalau domain juga himpunan keduanya tapi semuanya. Tapi kalau range buat melihat range-nya kalian cukup melihat angka keduanya aja. Iya, pasangan kodomain punya apa yang punya pasangan di bingung nggak? Jam pertama telah selesai. Saatnya memasuki jam kedua. Jadi bentuk penulisan ini nih, ini adalah suatu bentuk. Tadi kan saya bilang apa? Bentuk penulisan representasinya ada pasangan berurutan, diagram panah, sama nanti kita belajar tabel kan. Nah kalau yang ini bentuk penulisan dari pasangan berurutan. Nanti masuk ke diagram panah tuh yang tadi loh. Yang pas kita nyari bedanya relasi dan fungsi. Yang ini namanya diagram panah. Ya ini udah semua belum? Udah. Yang sebelah sana kerjain dulu ya. Nanti ibu minta ada yang maju. Nah, lihat dulu yang nomor 2. Kalau di sana kan udah langsung ketahuan tuh relasinya 1 sama 5, 2 sama 6, 3 sama 7 kan. Tapi kalau yang di sini dia baru diketahui fungsinya. Nah, fx sama dengan 2x ini, bentuk ini tuh adalah bentuk penulisan lokasi fungsi. Yang artinya ketika kita input si x-nya, maka akan menghasilkan si y-nya. X itu sebagai input,
Y itu sebagai output. Jadi kalau misalkan kayak gini kita harus tulis dulu F, pasangin dulu pasangan berurutannya berapa. Permisalan ya, jadi kayak kita belajar aljabar kemarin loh. Jadi nilai si X nya ini nanti buat masukin si himpunan P nya. Jadi di sini kan 2X, berarti kalau X nya kita ganti 1, pasangannya berapa? Outputnya. Jadi angka pertamanya angka si himpunan pertama dulu nih, si himpunan B nya tulisnya. Nah kalau di sini X nya diganti 1, berarti kan hasilnya 2, 2 dikali 1 kan 2, berarti 1 ini pasangannya sama 2. Lanjut himpunan pertama yang bilangan keduanya kan 2. Kalau misalkan X nya diganti 2, hasilnya 4. Berarti pasangannya 2 adalah 4. Selesaiin sampai ke bilangan yang kelima. Berarti kalau 3 pasangannya berapa? 6. Kalau 4 8. Yang terakhir kalau 5 10. Nah, jadi kalau misalkan dikasih fungsi dan himpunan pertama sama keduanya aja yang diketahui, berarti kan harus tulis sih hasilnya dulu. Ini buat tulis hasil range-nya. Nah, berarti kalau kayak gini domainnya yang mana? Domainnya yang mana? Terus range-nya yang mana? Domainnya yang ini, kalau ini yang ini, range-nya 2, 4, 6, 8, 10. Coba ibu minta 2 orang buat range. Satu ngerjain sana, terus ngerjain sini. Senang mau? Boleh nanti. Oh, baju kan belum. Iya. Itu yang sebelah sana siapa yang mau ngerjain? Paling mau. Dan Indra mau. Ada yang foto sesuatu ya? Iya. Bawa baju. Iya. Baju biru bawa? Nggak bawa. Boleh diinfoin nggak? Iya. Dari sama orang tua saya. Ya sudah. Atau mau coba hubungin orang tua buat minta diantarin? Iya. Boleh ya? Kita mau coba nanti. Yang ada bawa HP. Iya. Oh, kamu mau dari ini ya banget. Pakai dulu. Nih, jadi untuk penulisan domain kodomain dan range juga tetap pakai kurung per awal dulu ya, cuman depannya sesuai judulnya. Makanya dari domain berarti domain sama dengan kurung per awal masukin anggotanya. Oh ya Bu, kalau penulisan yang misalnya misalnya gini Bu, Bentar. gini, terus ini di sini. Gimana? Kalau misalkan sini agak buat gitu maksudnya. Ya misalnya jadi kayak di enter gitu. Ya bagus lah. Oh boleh. Nanti beda judulnya. Sangat mendukung. Maksudnya. Sama kayak range. Jadi buat nentuin si range-nya itu belum ada range-nya kan di sini. Nah buat nentuin range-nya kita dikasih nih bantuan untuk notasi fungsinya adalah fx sama dengan 2x. Buat nyari pasangannya atau hubungannya dari himpunan si P ke himpunan I itu pakai rumus yang ini, fx sama dengan 2x. Paham nggak? Tahu belum? Udah jadi bingung nggak warna nggak tahu sih apa warna apa
ini udah bener ya. Domainnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 pengertian tadi semua himpunan awal. Himpunan pertamanya kan himpunan B, berarti dia termasuk domain. Nah, kalau domain itu adalah semua himpunan kedua. Himpunan keduanya kan I, berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12 itu termasuk kodomain. Nah, kalau untuk range berarti cukup yang di penulisan pasangan berurutan angka keduanya ya, berarti cuma 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi ketopang dulu. Nih, kalau misalkan yang nomor 1, domainnya udah benar nih, 1, 2, 3, 4. Domainnya berarti 5 sampai 9. Range-nya cukup yang angka kedua di pasangan berurutan, berarti 5, 6, dan 7. Jadi, sampai sini ada yang bingung? Paham? Aldi paham nggak? Nah, ini adalah contoh dari fungsi. Nah, di sini adalah fungsi seluruh bilangan kedua kali lipatnya. Kayak ini nih tadi. Fx sama dengan 2x. Jadi kalau untuk bentuk representasi notasi fungsi, karena di sini dia udah ditulisin, didefinisikannya sebagai fx sama dengan 2x kan. Nah, kalau untuk ditulisinnya lagi berarti tinggal gantiin si x ini dengan angka yang mana? Yang 1, 2, 3, 4. Nah, bentuk penulisannya berarti ini. F, karena di situ kan fx ya, x di sini langsung kita gantiin sama 1. X ini langsung kita gantiin ke anggota himpunan A-nya. Yang pertama F sama dengan 1, berarti tinggal diganti nih 2 dikali 1 sama dengan 2. Terus kalau F nya diganti 2, berarti dia F sama dengan 3, berarti 6. F sama dengan 4. Ini bentuk tulisannya. Jadi digantiin X-nya sama angka-angka yang ada di himpunan. Tapi X-nya bisa berubah kan udah cuma 2X terus. Iya. Jadi nanti misalkan di soal ada notasinya misalkan Fx sama dengan X plus 2. Cari X ditambah 2. Iya, X-nya ditambah 2. Cuma misalkan nanti di soal ada perintah lagi. Yang dicari adalah F dalam kurung 4. Berarti X-nya diganti jadi angka ini. Misalkan di soal dikasih Fx sama dengan X plus 2. Berarti nanti kan si himpunannya itu X ini bakal diganti sama penyesuaiannya kan. Tapi biasanya udah diperjelas nih. Misalkan cari F-nya kalau dia sama dengan 4. Jadi langsung ganti aja X-nya jadi 4 ditambah 2. Jadi F 4 itu sama dengan 6. Pokoknya apa maksudnya ini? Apa? Tapi X itu udah pasti angka dari himpunan satu. Iya, udah pasti. Karena kan semua hasilan nanti adanya di himpunan yang kedua. Paham sampai sini? Benar. Ulangan saksi ya. Insya Allah. Kalau itu insya Allah. Nah, kalau tadi penulisannya dari atas ke bawah, ini sama aja tulisannya kayak gitu. Dua-duanya kan. Nah, ini yang dibilang diagram panah. Jadi diagram panah itu menunjukkan bagaimana setiap elemen itu di dalam domain yang mana tadi? Domain B. Nah, jadi dia tuh menggambarkan secara visualnya bagaimana si himpunan A ini terhubung ke himpunan B-nya. Nah, kalau ini bentuk penulisan yang pasangan apa tadi? Pasangan berurutan. Lihat ya, bentukannya kayak gini. Jadi tetap lihat yang pertama dalam kurung yang pertama ini X-nya 1, Y-nya 2. Ini X-nya 2, Y-nya 4. Jadi diingat X yang pertama ini angka 1, 2, 3 itu inputnya, angka yang dimasukkan. Jadi Y-nya itu adalah hasilnya. Sesuai sama nanti notasi fungsi yang bakal dikasih. Nah, ini secara
4, begitupun yang 3. Nah, jadi nanti bentuk di tabel soal itu misalkan di sini input X. Nah, angka di sini itu adalah perlakuannya berapa. Terus di sini hasil outputnya atau si Y. Maksudnya hasil outputnya gimana Bu? X ini bakal diapain sih biar ngasilin si Y-nya? Berarti kalau bentuknya kayak gini, X di sini ditulisnya kali 2. Iya, boleh, nanti tergantung hasilnya. Misalkan ada juga nanti kalian suruh nentuin ininya, notasinya. Jadi cuma dikasih si inputnya berapa, outputnya berapa. Jadi kalian harus cari tahu bentuk fungsinya berapa. Paham ya? Iya, ditambah jadi kali. Nih, kayak ini, Ibu kasih contoh sebelum kita ngerjain soal ya. Berpasangan aja nanti. Input dan output. Berarti kalau kayak gini fx-nya bisa ditulis gimana? X plus 5. Udah tinggal kalian ganti si x-nya ini sama hasil inputnya. Kalau x-nya diganti 1 berarti outputnya berapa? X-nya diganti 2 outputnya. Terus 2-nya? 8. Ini udah dikasih tahu kayak bentuk yang tadi Ibu jelasin. Nah, beda halnya kalau yang ini. Kalau yang ini kita balik lagi belajar aljabar. Ini outputnya, iya. Jadi kalau misalkan yang ini kan fx-nya berapa? X-nya bakal diapa? Dikurang 3. Cuman karena kita diminta untuk nyari inputnya, berarti kan kayak X min 3 hasilnya udah 13. Nanti berarti berapa? X sama dengan 13, 3-nya pindah tambah. Jadi X sama dengan 16. Berarti disini paham nggak? Jadi balik lagi aljabarnya harus diingat-ingat lagi kalau misalkan lupa. Masih ingat nggak yang pindah ruas masih ingat? Iya. Kalau misalkan nggak ingat kebangetan. Nah, ini yang tadi bilang nih yang bagian ini. Kita udah tahu input dan outputnya, kita harus cari tahu perlakuannya berapa. X-nya bakal diapain sih? Ya sampai sini paham? Ya salah ya? Dua berdua aja. Dia sendiri sama kan? Sama Vito juga nggak apa-apa. Itu namanya apa? Ya udah cari yang pasangannya dulu kalau pasangan sendiri deh. Yang sendiri tadi berapa orang berapa? Ya udah yang sendiri boleh bertiga. Satu meja. Nanti kalau cukup waktunya kita bahas. Tapi kalau nggak cukup, atau kalian mau ngerjain sendiri-sendiri? Ya. Ini ada action yang ini. Jadi misalkan gini. Ini main logika juga sih. Kan inputnya 1, outputnya 9. Berarti Kita perlu X-nya Terus 8. X-nya kan diganti 1 nih. Berarti bakal ngasilin 9 tuh kalau diapain? Terus 8. Kalau ditambah 8 kan, berarti jadinya fx sama dengan x plus 8. Tapi kamu kalau misalnya udah yakin ditambah 8, lihat dulu yang kedua. Kalau ditambah 8 bener gak hasilnya 10? Bawahnya lagi kalau ditambah 3 bener gak hasilnya 11? Itu enggak? Enggak. Paham? Tadi katanya pada mau sendiri-sendiri. Ya, mau sendiri. Ya,
Tanya kalau nggak paham tanya. Bingung nggak kamu? Coba dilihat soalnya ada yang bingung nggak? Udah nomor 1 kali yang ini. Nomor 1 kan nih, di sini ada kolom A, B, C, D sampai F kan. Berarti dilihat yang A ini relasi fungsi atau bukan? Jawab di kolomnya A, yang B dia fungsi atau bukan? Kalau misalkan bukan fungsi tulis bukan fungsi. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Nggak harus. Nah, kalau misalkan ada himpunan kayak yang B, di sini kan anggota himpunan pertamanya ada satu yang nggak punya pasangan, berarti dia nggak bisa disebut sebagai fungsi karena semua anggota di himpunan pertama harus punya pasangan. Yang mana? Yang E. Kalau yang E sama aja kan ada dua nih yang nggak dapat di himpunan pertamanya. Himpunan pertama harus punya pasangan di himpunan ini. Nah, kalau misalkan dari pokoknya himpunan A itu harus bisa dipasangkan 1 kali. Tapi kalau misalkan dipasangkannya ke angka yang sama, boleh nggak Bu? Misalkan angka kedua, 3 dan 4 sama-sama pasangin ke B-nya dengan angka yang sama nih. Kayak iya yang D. Di C juga ada. Yang D bilangan kedua, 3, 4-nya misalkan bilangannya dihubunginnya ke anggota yang kedua di himpunan B, itu nggak apa-apa, itu bisa disebut Misalkan himpunan terakhir semua punya pasangan. pasangan dan sekali. Kalau E kan ada 2 yang di himpunan A yang nggak punya pasangan. Semua yang di A harus punya pasangan sekali. Sekali doang nggak sekali. Kalau misalnya yang aja punya pasangan 2 ini, boleh. Nggak boleh, itu relasi bukan. Nanti gue akan berapa? Yang D. Iya dia fungsi. Dia sama fungsi. Iya. Range itu iya angkanya sama kayak kodomain, tapi cuma yang berhasil dipasangkan doang. Ini kan 12 dia nggak berhasil dipasangkan kan, dari A-nya nggak ada nih yang mau masangin ke B-nya si 12 ini, berarti 12 bukan termasuk range-nya. Lagi nggak yang bingung? Nanti kalau ada yang nggak terima, di bawah iya, nggak apa-apa. Iya, jadi kalau himpunan B-nya ada yang nggak punya anggota, nggak apa-apa. Tapi semua yang di A harus punya pasangannya. Berarti kalau yang E gimana? Kalau double juga nggak apa-apa. Kalau double Ini kan sama-sama ke yang iya, double-nya tapi dipasanginnya sama ke yang B ya, bukan kayak misalkan si A pasanginnya 2 kali, beda. Kalau range itu angkanya pasti dari yang himpunan yang dua. Tapi yang berhasil punya pasangan. Kayak itu. Kan R-nya dari 10 pasangan yang 5. Pasangan 8.
anggota pertama di himpunan B. Kalau misalkan dia dipasangin lagi ke yang kedua, itu berarti bukan fungsi. Kayak di C kan Bu. Iya, kayak yang di C. Tapi kalau misalkan kayak gini, bilangan kedua di himpunan A dipasanginnya sama nih. Pasangannya sama kayak bilangan yang pertama, itu nggak apa-apa. Oh, kecuali Misalkan ya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah 1 ini kan berarti pasangannya sama si 4. 2 sama 4 juga kan. Berarti Y-nya sama-sama 4 nih. Tapi kan si X-nya beda. Itu nggak apa-apa. Itu merupakan fungsi. Pokoknya A-nya itu nggak boleh lebih dari 1. Iya, A-nya nggak boleh lebih dari 1. Tapi B-nya boleh lebih dari Boleh 1. sama. Bu, Apa? di jawabannya jawabnya iya sama tidak aja. Iya boleh jawab iya atau tidak, atau misalkan kan tulisnya 1 fungsi, yang B berarti fungsinya bukan fungsi. Masih bingung nggak? Kenapa? Iya dibenerin, kalau misalkan salah dibenerin. Ini kan ada sama-sama tiga kan, dia punya ini kan yang sama tuh di bagian B dan pasangan yang kedua. Tapi kan soal itu yang bilang pertama yang pertama dia ada 12 kali bukan 2 yang kedua kalau di benar ada 2 kali mungkin 1 yang ketiga 2 kali kalau kecuali kalau misalkan ini pasangan dari sini iya itu relasi iya memang yang A bukan fungsi kan tadi saya bilang apa kalau sama di bagian sininya nggak apa-apa, yang penting kamu lihat nih yang ini sekali dihubungin apa ada 2 garis ini kan segaris doang, ini juga segaris, jadi kamu lihatnya bukan dari sini ke sini tapi dari sini ke sini. Iya. Apa? Udah semua. Kalau ini relasi dong kan dia 2 kali nih dari sini. Kalau ini pokoknya kalian ingat ya kalau ngelihat dia relasi atau fungsi, dia fungsi atau bukan, ngelihatnya bukan dari yang sini ke sini, bukan dari kanan ke kiri tapi kiri ke kanan, karena yang dibilang himpunan pertama itu yang itu nih. Jadi cara bacanya bukan dari lihat kan ini double ya, kalau ngelihat dari B ke A kan, dari B ke A ini double nih garisnya. Tapi kan yang kalian lihat posisinya dari yang hubungan A ke B. Balik aja. Jadi kan ini cuma sekali dihubungin ke sini, ini juga sekali walaupun dari sininya sama pasangannya. berarti yang nggak boleh itu yang kayak C ya. Yang kayak C, nah C ini kan dia pasangannya 2 kali. Yang pertama sama yang kedua. Kalau masuk di C nggak boleh lebih dari 1 pasangan. Iya, nggak boleh lebih dari 1 pasangan. Ini kan masing-masing dia fungsi 1 pasangan, walaupun sama pasangannya. Bingung nggak? Apa Bruno? Kalau relasi dia dari sini yang double pun juga nggak apa-apa nih kayak ini Bruno. Dia semuanya dapat pasangan, tapi yang bilangan pertama 2 kali dihubungin kan, itu relasi, tapi bukan fungsi. Jadi kalau fungsi semua pasangan bilangan ini harus punya tanda hubung ke B. Kalau misalkan ada salah satu yang nggak dapet nih kayak yang E, ada 2 yang nggak
karena waktunya nggak cukup, nanti dikerjain pertemuan berikutnya kita bahas ya. Kalian tahu ah. Nanti dibahas sama Bu Indah juga nggak apa, saya bilang dulu aja. Apa Adi? Padi saya. Oke, sebelum ditutup coba ada yang bisa ngasih kesimpulan nggak kita belajar apa aja? Kita belajar Satu. Saya nggak bisa ngasih kesimpulan. Kita belajar dongeng. Apa kira-kira Jadi kita belajar domain, function, relation, sama range. Bisa kalau dari itu apa yang ada di himpunan pertama, domain apa yang ada di himpunan kedua. Kalau misalnya range itu angka di himpunan kedua yang tergabung sama angka di himpunan pertama. Jadi yang misalnya nggak tergabung itu berarti dia masuknya bukan range sama function sama relation. Kalau function itu himpunan pertama yang terhubung ke himpunan kedua, tapi dia nggak double. Jadi himpunan kedua nggak bisa menghubungin dua kali ke himpunan pertama, tapi himpunan pertama bisa menghubungin dua kali ke himpunan kedua. Nah kalau misalnya relation itu kebalikan bentuknya. Jadi terus ini Apa? Contoh penerapan sehari-hari. atau pendapat sehari-hari. Iya besok pertanyaannya sama ya. Kalau PKN apa ya? Tapi kan Bisa bisa lebih kalau sehari-hari kalau ini digunakan semakin Di coding nanti dapat dari kita jawab pertanyaan kamu di pertemuan sama ibu. Ya. Oh, tanya lagi. Pokoknya itu ya, diingat kalau range itu bilangannya pasti selalu ada di himpunan kedua, tapi yang berhasil dipasangkan aja. Domain itu angka yang ada di himpunan pertama, domain yang di kedua. Relasi boleh lebih dari satu kali dipasangkan ke himpunan keduanya, tapi kalau relasi cukup sekali dan semua anggota di himpunan pertamanya harus pasang. Beda sendiri. Udah pokoknya asal yang latihannya nanti dibahas jadi di pertemuan inti atau yang lain. Karena kemungkinan kayaknya tinggal itu lagi.